Halo Pak Sur, Assalamualaikum. Malam. Tadi ada pesan dari Bu Ita, mungkin beliau agak telat Pak. Apa ini langsung dimulai saja atau bagaimana Pak? Nah, kita mulai aja, nggak apa-apa. Tapi belum direkam nih, nggak apa-apa lah Pak. Jangan rekam aja langsung. Hostnya soalnya belum ada ini Pak. Yang hostnya siapa? Biasanya Pak Rizky itu Pak. Oh ya, coba di chat di grup Rizky-nya, mohon di rekamnya. Enggak. Recording in progress. Bisa dimulai ya Pak ya? Ya, silakan. Nah, ini. Silakan mulai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam siang Bapak warahmatullahi Ibu. wabarakatuh. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat. Amin. Hari ini kita akan membahas tentang hasil wawancara mengenai eksplorasi alternatif solusi. Nah, mungkin yang pertama ini saya dulu yang mulai ya, atau Bapak Habiji mau mulai duluan? Silakan Bapak duluan. Ah, oke. Ya, izin share screen, Bapak Ibu. Ya, sudah terlihat. Sudah, Pak. Nah, ya. Jadi di sini hasil wawancara saya baru satu sumber ya, yaitu dari pengawas, karena hari ini tadi cuacanya di sini hujan, jadi tidak memungkinkan untuk ke sekolah, dan kepala sekolah kebetulan hari ini ada pertemuan K3S, jadi saya tidak bisa menanyai beliau. Baik, yang pertama di sini masalah terpilih yang akan diselesaikan yaitu rendahnya hasil belajar peserta didik dalam muatan pelajaran SBDP materi benda-benda 3 dimensi. Akar penyebab masalahnya yaitu pemilihan model pembelajaran yang tidak sesuai dengan materi pembelajaran. Lalu eksplorasi alternatif solusi berdasarkan wawancara dengan pengawas. Yang pertama, untuk meningkatkan hasil belajar itu guru harus berperan sebagai fasilitas belajar dan pembimbing belajar. Kemudian di sini tadi sebelum bertanya itu saya minta saran dulu apakah PJBL cocok dengan SPDP. Lalu kata beliau cocok. Nah, di sini beliau menyampaikan bahwa pembelajaran PJBL menjadikan siswa untuk mengembangkan kreativitasnya dalam merancang dan membuat proyek yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi permasalahan yang ada karena berdasar pada teori membangun dan membuat pembelajaran siswa menjadi aktif yang akan berpengaruh terhadap hasil belajar. Kemudian kemudian yang kedua, pembelajaran PJBL menjadikan siswa sudah ya. Ya. Kemudian kata beliau untuk materi benda 3 dimensi itu guru bisa menggunakan bahan-bahan dari bekas limbah botol untuk membuat suatu proyek siswa. Nah, ini tentang permasalahan saya yang pertama. Silakan Bapak Ibu jika ada tanggapan atau masukan atau pertanyaan bisa disampaikan.
Kalau ada masukan saya berterima kasih, karena ini masih cari-cari juga. Silakan yang lain, teman-teman yang lain coba diberikan komentar, terutama keterkaitan antara 3 aspek tersebut kan, dari masalah, akar, dan eksplorasi alternatif solusi yang didasarkan pada hasil wawancara. Ya, mohon izin Bapak. Ayo, silakan. Mungkin bertanya sedikit kepada Bapak Husen. Ini Pak, rencananya ngambilnya untuk kelas berapa Pak ini Pak? Ini kelas rendah, Pak, kemungkinan kelas 2. Jadi itu keterkaitannya nanti mungkin ada muatan pelajaran PPKN dan bahasa Indonesia kalau tidak salah. Berarti nanti fokus pelajarannya lebih fokus ke SBDP Pak? Yang Ya, lain penggunaan sudah PJBL-nya beda. ke SBDP, tapi kan karena pembelajarannya tematik, yang lain tidak mungkin saya tinggalkan kan nanti. Mungkin model yang PJBL ini nanti fokusnya ke SBDP nanti. Mungkin nanti ada sebuah hasil produk ya Pak, mungkin ya setelah pembelajaran Ya, selesai ya Pak. Rencana seperti itu, Pak. Terima kasih ya Pak. Yang lain dipersilahkan. Pak, sedikit lagi Pak. Ya. Ya, untuk pendekatannya nanti Pak, mau ambil pendekatan apa Pak? Apakah TPACK Pak atau yang lain Pak? Pendekatannya itu saya masih belum menemukan karena masih terbatas kajian data saya ini. Karena baru 1 orang saja kan yang saya bisa wawancara. Dari pakar pun Benar saya ya, belum sempat. Mungkin masih banyak Pak dulu Pak. Iya. Kalau ada masukan teman-teman bisa, mungkin akan jadi pertimbangan buat saya. Ya Pak, masuk aja Pak, sedikit saran lah. Enggak. Silakan Pak Adit. Nah, sebelum kita masuk ke proyek itu, apakah guru itu menjelaskan materi dulu? Misalkan kan materi pada SBDP itu materi benda 3 dimensi, misalkan contohnya apa. Nanti kan di situ bisa ditambahkan dengan metodenya untuk menyampaikan materinya apa, terus modelnya apa atau dan lain sebagainya. Mungkin bisa tambahkan metodenya dulu untuk menjelaskan materi tentang benda 3 dimensi itu. Yang dimaksud benda 3 dimensi itu seperti apa dulu. Oh iya. Ya itu aja sih. Ya, terima kasih Pak Adit. Ya. Izin menambahkan juga Pak, boleh? Ya, silakan Ibu Berda. Oke, di sini sudah ada peran guru, yakni sebagai fasilitator dan sebagai pembimbing. Kemudian modelnya sudah dijelaskan bahwa model pembelajaran yang cocok adalah PJBL. Metodenya tadi sudah dikasih tahu Bapak Adit, metodenya mungkin ceramah dulu untuk menjelaskan materi ya Pak. Selanjutnya mungkin medianya Pak. Medianya sebelum Pian masuk ke kegiatan PJBL, sebaiknya Pian bisa mungkin menayangkan video tentang benda-benda 3 dimensi, kemudian mungkin bisa juga menjelaskan materi yang berhubungan, pokoknya ciri-cirinya, contoh-contohnya.
Itu aja menurut Ulun. Ya, Ini terima ada kasih lagi Ibu Pak, ke Mirna. bawah Pak. Ke bawah ada lagi, lihat Pak. Yang masalah nomor 1 Kak, Bu. Sampai sini aja, Bu. Sampai Nomor 3, alat dan bahannya sudah dijelaskan ya, masalah heeh. alat dan bahannya dari bahan limbah. Ini bagus sudah tuh. Ya itu aja dari Ulun. Nggih, terima kasih Ibu. Pak Naparin, ya Pak Naparin, ini pelajarannya SBDP ya. Iya, Pak. Apa SBDP itu apa? Seni, budaya, dan apa P-nya ya? Lupa saya, Pak. Prakarya. Oh iya, prakarya. Nggih, Seni, budaya, dan prakarya. karya. Nggih. Nah, dari itu yang dari muatan itu tuh yang berkaitan dengan 3 dimensi itu yang mananya? Budayanya, seninya, prakaryanya atau apa? Prakaryanya, Pak. Karyanya. Oke. Nah, sekarang berarti kan rendahnya prestasi, rendahnya hasil belajar siswa ini berkaitan dengan prakarya. Nah, pertanyaan berikutnya, prakarya itu mereka itu tidak paham 3 dimensinya kah atau tidak memiliki keterampilan membuat prakaryanya kah? Kalau berdasarkan masalahnya kemarin saya tanyakan itu kemampuannya sih, Pak. Berarti salah ini ya? Ya, kemampuan itu kan kalau kemampuan itu dia berkaitan dengan pengetahuan tentang 3 dimensi, itu kan berarti dia hanya mengetahui sesuatu. Sedangkan prakarya itu kan cenderung kepada keterampilan. Hmm. Prakarya itu kan ya zaman saya juga dulu tuh kalau sekolah ya bikin prakarya itu macam-macam kan yang kita bikin. Itu kan karya dari para peserta didik. Nah, kalau prakarya itu kan berarti keterampilan arahnya, bukan kepada pemahaman benda ini 3 dimensi kah, 2 dimensi kah, 1 dimensi kah. Karena prakarya itu kan sama dengan ujungnya ya hasta karya, karya dari tangan anak. Karena itu tadi kan bawa botol diapakan ya? Itu bisa dijadikan seperti alat kotak pensil, Pak. Karena Berarti kan kan ciri 3 dimensi bisa dilihat dari berbagai sudut. yang membikin botol itu menjadi tempat pensil itu siapa? Siswa, Pak. Nah, berarti yang dituntut itu kan adalah keterampilan dia. Keterampilan dia membuat sesuatu dari benda 3 dimensi. Kalau ini kan hasil belajar tertarik dalam muatan ini tentang benda-bendanya, tentang materi benda 3 dimensi. Kalau itu kan sekedar tahu aja. Ini botol, contohnya ini 3 dimensi. Ini kotak, ini 3 dimensi. Ini foto, ini 2 dimensi misalnya. Kan sekedar tahu begitunya. Ya. Nah, tapi kalau nanti produk siswa itu dinilai produknya yang dia bikin mau dari benda 3 dimensi dibikin sesuatu yang memiliki fungsi tertentu, berarti kan itu keterampilannya yang kita nilai. Terus harus harus Anda pikirkan. Kalau memang keterampilan, maka PJBL-nya jadi pas. Karena PJBL itu kan di samping mengetahui sesuatu, dia mampu membuat sesuatu. Nah, membuat sesuatu itu kan arahnya kan keterampilan. Memproduk sesuatu. Itu arahnya kan keterampilan.
Ya, tentunya seperti saran-saran yang lain tadi, saran Bu Firda, saran Pak siapa lagi tadi itu, ya mulai dengan menayangkan video, misalnya kita kan sering memutarkan video tentang membuat tempat bunga. Lalu setelah menayangkan video, anak dikasih barang-barang, benda-benda, lalu disuruh membuat tempat bunga dengan kreasi masing-masing. Nah, itu artinya kan keterampilan dia, hasil dia membuat lalu kita nilai. Nah, ada nilainya dapat 5, ada yang dapat 9, ada yang 47. Nah, ternyata banyak dapat 5. Kenapa? Karena benda yang dibuatnya tidak bagus. Tidak memenuhi unsur-unsur misalnya estetika, kecermatan, kebersihan, fungsinya bagi manusia. Berarti kan itu yang kita nilai adalah keterampilan dia memproduk sesuatu, bukan hasil belajar dalam bentuk pengetahuan tentang materi-materi benda 3 dimensi. Jadi akan beda ya, akan beda. Nah, kemudian kalau wawancara memang karena ini wawancaranya tidak lengkap, kita juga tidak tahu menurut guru bagaimana, menurut kepala sekolah bagaimana, menurut pakar gimana, ini kan tidak tahu. Jadi agak susah saya membahas tentang materi yang ini hasilkan dari wawancara. Karena ada 3 komponen lagi yang harusnya diwawancarai, tapi pada saat ini belum sempat dilakukan wawancara kepada yang bersangkutan. Tapi sekali lagi saya garis bawahi, harus kita memiliki ketegasan yang rendah ini hasil belajar dalam bentuk pengetahuankah atau hasil belajar dalam bentuk keterampilan peserta didik. Itu ya. Iya, Pak. Ya, lanjut ke nomor 2. Silakan kawan-kawan yang lain. Coba di nomor 2. Masalah nomor 2. Ya, masalah yang kedua yaitu rendahnya hasil belajar peserta didik dalam muatan pelajaran matematika tentang bangun datar. Akar masalahnya itu guru belum menciptakan pembelajaran yang menyenangkan disertai media pembelajaran yang konkret. Selanjutnya, hasil wawancara dengan pengawas, matematika perlu dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Model kontekstual teaching and learning cocok digunakan untuk matematika karena bertujuan membantu siswa melihat makna dalam bahan pelajaran yang mereka pelajari dengan cara menghubungkannya dengan konteks kehidupan mereka sehari-hari, yaitu dengan konteks lingkungan pribadi, sosial, dan budayanya. Jika PBL melibatkan siswa memecahkan suatu masalah melalui tahapan metode ilmiah, sedangkan CTL membantu guru dalam mengaitkan dan mengalami secara langsung pokok bahasan yang diajarkan dengan situasi nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, gunakan media konkret yang ada di sekitar, di kelas misalnya seperti papan tulis, jendela, jam dinding, dan sebagainya. Itu eksplorasi alternatif solusi saya yang kedua tentang rendahnya hasil belajar peserta didik dalam muatan pelajaran matematika tentang bangun datar. Pada Bapak Ibu dipersilahkan. Bapak Husein Noparin, boleh izin menambahkan? Ya boleh Bu.
Boleh sekali. Iya, di sini kan akar permasalahannya guru belum menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Bapak Naparin pakai model PBL ya? Ya Bu, ini PBL Ya, matematikanya. ya ini saran ulun aja. Mungkin untuk lebih terlihat menyenangkannya, bisa ditambahkan dengan kegiatan ada nyanyi-nyanyinya, mungkin bisa ditambahkan atau dikombinasikan lagi dengan seperti model talking stick begitu. Jadi ada lebih menyenangkan lagi, terkesan lebih menyenangkan lagi gitu. Apalagi ini di kelas berapa, Pak? Kelas 2 juga ini Bu, Kelas berapa? kelas 2. Nah, apalagi di kelas rendah kan. Mungkin itu saja sih. Terima Nggih. kasih. Ya, terima kasih Ibu Khalinda. Ayo, yang lainnya. Silakan teman yang lain. Mohon izin Bapak Husin. Herman Firdaus, mana Herman Firdaus nih? Bapak Husin, Oh iya Pak Rizwan, silakan Pak Rizwan. bisa scroll ke atas dulu Pak, Ke atas ya, bentar. melihat identifikasi masalahnya tadi. Iya. Nah, di identifikasi masalah itu kan rendahnya hasil belajar peserta didik dalam muatan pelajaran matematika tentang bangun datar. Nah, bagaimana kalau tentangnya itu ganti dengan materi bangun datar seperti itu Pak? Oh iya iya. Nah, itu saja Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Rizwan. Silakan yang lainnya. Coba kalau Pak Herman Firdaus coba diberikan komentar. Saya tunjuk aja ya. Tugas akhir Pak maksudnya Pak? Oh, nanti itu mungkin ada LKPD-nya terus rubrik saat pelaksanaan PBL-nya Pak nanti Pak. Izin Bapak Husin. Ya Bu Muslim Asmiati. Inggih, ulun mau bertanya kan masalahnya rendahnya hasil belajar peserta didik dalam muatan pelajaran matematika materi bangun datar. Itu masalahnya maksudnya siswanya belum tapi mengenal bangun datar kah atau hasil dari apa itu yang Bapak ambil? Mungkin Ya itu kan, Pak. kalau di soal bangun datar itu kan biasanya tidak cuma membahas tentang bentuk ini apa, tapi terkadang kan ada misalkan bangun datar segi 5 itu sisinya ada berapa, terus sudutnya ada berapa. Nah, untuk anak kelas 2 itu masih rendah lah belajarnya Bu, seperti itu.
Jadi tidak cuma nama dari bentuk bangun datarnya saja. Oh, nggih. Nah, Terima kasih Bapak. nggih. Ya mungkin izin Pak absen. Ya, Pak Fajar. Mungkin saran aja ya Pak. Bisa saja Ya, Pak ya. kita menambahkan segi metode pembelajarannya Pak, supaya pembelajaran itu bisa menyenangkan Pak, bisa metode diskusi dan tanya jawab Pak, supaya aktif Pak pembelajarannya Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak. Oke, siap Pak. Pak, boleh bertanya Pak? Oke, dipersilakan Ibu. Jadi ini untuk di kelas rendah ya? Oke, Bu. Jadi materi bangun datar ini maksudnya ciri-ciri bangun datar apa? Ya, ciri-ciri bangun datar, terus bentuknya juga Bu, dan ada juga itu gabungan dari dua bangun datar. Nah, sebaiknya itu difokuskan lagi di sini, ditulis materinya supaya jelas. Ini bangun datar itu soalnya banyak, kalau di kelas tinggi kan ada masuk rumus bangun datar juga. Oh ya. Jadi kalau ditulis saja kelasnya Pak. Oh, enggak. Kemudian bisa lihat ke bawah Pak. Ya. Medianya sudah ada, modelnya PBL dengan CTL ya Pak. Enggak. Iya. Mungkin bisa nanti ditambahkan kalau untuk kelebihannya CTL dengan PBL itu apa, atau langkah-langkahnya nanti Pak, supaya jelas langkah-langkah kegiatannya. Di hasil wawancara ini kan Bu? Kalau bisa, Pian gali lagi langkah-langkahnya nanti kayak apa, supaya Pian bisa nanti melaksanakannya dengan mudah. Oh iya. Nah, Itu terima aja. kasih Bu. Oke, coba di atas lagi Pak Farid. Oke. Ini kajian teorinya nggak ada ya? Kajian teorinya berbeda file Pak. Oh, berbeda file. Oke. Jadi ini file ini saya untuk wawancara dulu, yang teorinya ada satunya. Wawancara, apalagi yang di ujung itu apa? Eksplorasi alternatif solusi itu tambah susah. Lalu ini tentang rendahnya hasil belajar peserta didik. Kalau saya lihat ke penyebabnya, guru belum menciptakan pembelajaran yang menyenangkan disertai media pembelajaran yang konkret. Memangnya hasil eksplorasi mereka rendah belajar tentang bangun ruang itu sebabnya apa? Masih tidak bisa menyebutkan nama bangun datarnya, terus di soal itu kadang ada banyak sisi bangun datarnya Pak. Nah, mereka tidak bisa itu kenapa? Kenapa sebabnya? Sebab ini antara identifikasi masalah dengan penyebabnya itu tidak nyambung. Tidak nyambung ini. Karena di sini kan guru belum menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Artinya masalah yang terjadi itu belum tentu hasil belajar. Artinya mereka rendah hasil belajar itu belum tentu juga disebabkan karena belajar tidak menyenangkan. Kenapa yang justru pembelajaran yang menyenangkan yang disajikan? Yang kedua, media pembelajaran yang konkret. Kalau media pembelajaran yang konkret mungkin ya, tapi yang menyenangkan itu apa? Lain halnya kalau identifikasi masalahnya pembelajaran itu mereka kurang motivasi, kurang berminat, cepat bosan. Nah, itu penyebabnya kan bisa
karena pembelajarannya tidak menyenangkan. Ujung dari mereka cepat bosan segala macam tuh, itu dampaknya adalah rendahnya hasil belajar. Jadi saya melihat ini identifikasi masalah yang Pak Naparin ungkapkan itu tidak nyambung dengan alinea pertama dari analisa faktor penyebabnya. Nah, lalu akhirnya Pak Naparin mengusulkan berdasarkan wawancara dengan pengawas itu CTL, Contextual Teaching and Learning. Lalu ada metode pembelajaran apa nomor 2, coba naikkan lagi di wawancara itu. Belum ini Pak, ini tambah masukan dari rekan-rekan tadi Pak. Terus PBL. PBL dan CTL ya. Nah, di mana nanti letak PBL-nya? Kalau faktor penyebabnya itu kita identifikasi adalah karena pembelajaran itu belum menyenangkan, maka masalahnya pasti siswa tidak berminat, tidak termotivasi untuk belajar bangun ruang, materi bangun ruang. Siswa tidak termotivasi belajar materi bangun ruang, siswa cepat bosan belajar materi bangun ruang. Nah, baru penyebabnya adalah pembelajaran yang tidak menyenangkan, pembelajaran yang tidak disertai benda-benda konkret. Apalagi ini kan di kelas 2 SD. Itu Pak Naparin coba nanti dikaji lagi ya. Kalau teorinya apa? Kajian teorinya Pak. Ya. Kajian teorinya PBL aja Pak, saya dapatnya. PBL aja. Oke. Ini baru dapat tadi pagi ini dari Pak Pengawas. Belum ada juga kajian teori bagaimana menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Oke. Belum ada juga kajian pembelajaran yang yang didasari oleh media konkret. Belum ada juga kan. Kalau media konkretnya ada udah Pak. Harusnya itu yang terpenting. Karena kita mengobati itu kan mengobati faktor penyebab. Nah, berarti kan kajian teorinya harus yang terkait dengan faktor penyebab. Itu yang penting. Oke, sudah. Lanjut yang ketiga. Ya, yang ketiga tentang rendahnya aktivitas peserta didik untuk menentukan informasi bacaan dalam teks eksplanasi. Akarnya, guru hanya dominan menggunakan metode ceramah dalam pembelajaran. Eksplorasi alternatif solusi dari wawancara dengan Pak Pengawas, berikan kegiatan yang menyenangkan dalam pembelajaran. Jangan suruh anak membaca satu paragraf full, misal satu kalimat dulu, setelahnya minta anak menyampaikan apa isi kalimat tersebut. Selanjutnya, dalam muatan pelajaran bahasa Indonesia, model PJBL bisa diintegrasikan dengan metode pembelajaran terpadu antara kemampuan membaca dan menulis yang melibatkan siswa secara aktif, baik fisik maupun mental.
dalam proses pembelajaran untuk membantu siswa memahami isi bacaan yang dilakukan secara individu maupun kelompok. Dengan adanya metode tersebut dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami isi bacaan sekaligus membina kemampuan menulis reproduksi atas bahan bacaan yang dibacanya. Libatkan siswa dalam setiap proses pembelajaran. Jika bisa, gunakan media gambar untuk menunjang pembelajaran. Coba teorinya apa kira-kira itu yang ada, yang didapatkan? Kajian teorinya saya baru juga model anunya Pak, model PJBL-nya itu aja Pak. Belum ada Pak. Nah, ini yang masalahnya. Jadi agak susah saya memberikan komentar kalau tidak lengkap. Jadi harusnya kan seperti teman-teman yang lain, ada masalah, ada penyebab, berikut kolomnya ada teorinya, lalu ada hasil wawancaranya, baru nanti kita bicara di penentuan alternatif solusi. Silakan yang lain, ada komentar nggak nomor 3? HPJ, ada HPJ? Silakan Muhammad HPJ. Iya, Pak. Silakan. Berikan komentar analisa Anda terhadap apa yang disajikan oleh Pak Husin Nafarin. Gimana HPJ? Muhammad Satria Fajar. Ada Muhammad Satria Fajar? Ada Pak. Silakan, ada komentar Muhammad Fajar? Nurul Hidayah, ada Nurul Hidayah? Ada Pak. Ya. Ingin tanya aja Pak. Silakan. Sama Bapak Husin. Di sini kan untuk peserta didik, rendahnya aktivitas peserta didik untuk menentukan informasi bacaan dalam teks eksplanasi. Nah, ini kelas berapa, Pak? Ini kelas 6, Bu. Oh, inggih. Nah, di sini kan ada dalam muatan pelajaran bahasa Indonesia model PJBL. Nah, ini kira-kira apa yang mau dibuat, seperti apa proyeknya, Pak? Itu aja. Kira-kira. Proyeknya itu bayangannya nanti berupa kartu, Bu. Jadi nanti saya siapkan bacaan, misalkan di PowerPoint atau apa bacaan. Nanti siswa itu diminta menarik berbagai macam informasi. Jadi per kartu seperti itu, Bu. Nanti setelah jadi per kartu akan ditempelkan dalam bentuk misalkan tanaman atau apa nanti. Oh, ini Pak. Terima kasih. Oke. Izin Pak Husin. Ya, silakan. Ini kan masalahnya rendahnya aktivitas siswa, berarti siswanya tuh pada saat pembelajaran mengenai teks eksplanasi itu kada aktif Kak, Pak? Jadi hanya berpusat pada guru, misalnya disuruh membaca aja. Kemarin mungkin seperti itulah Pak. Ya, jadi saat guru tuh bertanya, ini apa yang didapat dari informasi, siswa itu cuma diam saja seperti itu.
Oh, ini jadi karena rencananya tuh kayak apa Bapak melibatkan siswa supaya inya tahu, oh ini ciri-ciri teks eksplanasi, kira-kira ada bayangan kan mungkin Bapak? Untuk ciri-cirinya mungkin akan saya terangkan dulu nanti melalui media audio visual, baru nanti masuk ke kegiatan. Ini sebenarnya metode pembelajaran terpadu antara membaca dan menulis ini namanya apa tuh ya, Bu? Si CIRC itu loh kalau tidak salah, Bu. Oh, si RRC Ya, Pak. jadi Tinggi. CIRC dipadukan dengan Tinggi. Pak Rifani.